Assalamualaikum adik-adik semua. Jumpa lagi sama kakak di Mafizazi Channel. Video kali ini pembahasan kita masih mengenai pelajaran matematika untuk kelas 4 ya. Buku paket yang kita pakai pada video kali ini masih sama, yaitu buku paket matematika untuk SDMI kelas 4 kurikulum 2013 terbitan GAP karangan Gunanto dan Desi Adelia. Video kali ini pembahasan kita masih di pelajaran 2 operasi hitung bilangan caca pada latihan 5 halaman 36 ya. Baik, kita langsung masuk ke latihan 5 ya. Menaksir hasil operasi hitung. Sini perintahnya adalah kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Langsung saja ke soal nomor 1. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke puluhan dan ratusan terdekat. Nah, artinya soal ini diminta menghitungnya yaitu ke puluhan dan ratusan terdekat. Jadi untuk soal A ini adalah 145 ditambah 139. Ya, kita cari, kita hitung hasilnya ini dengan menggunakan secara bersusun ke bawah ya penjumlahannya. Pertama kita cari terlebih dahulu ke puluhan terdekatnya ya. Dari gambar ini kan agak gambarkan 145 ditambah 139 itu hasilnya berapa ya. Jadi pertama kita cari dulu 145 ini ke puluhan terdekatnya adalah 150 karena di sini satuannya adalah 5 ya. Jadi pembulatan itu bila angka satuannya sama dengan 5 atau lebih besar dari 5, maka puluhannya kita bulatkan ke atas ya. Selanjutnya untuk 139 ini kita bulatkan ke puluhan yang terdekatnya menjadi 140 karena angka satuannya bernilai 9. Angka 9 ini lebih besar daripada 5. Jadi satuannya jadi puluhannya ya 30 ini kita tambah 1 dibulatkan ke atas. Makanya menjadi 140. Baru kita jumlahkan karena di sini perintahnya adalah penjumlahan. 150 ditambah 140 itu sama dengan 290 ya. Jadi 145 ditambah 139 itu kira-kira 290 bila dibulatkan ke puluhan terdekat. Selanjutnya ke ratusan terdekat sama 145 ditambah 139. Kakak menjumlahkannya cara bersusun ke bawah juga ya. Yang 145 ini kita bulatkan dulu ke ratusan terdekatnya. Yang perlu kita lihat adalah angka yang berada di posisi puluhan. Di sini puluhannya adalah 4 ya. 4 ini angkanya lebih kecil daripada 5. Artinya ratusannya ini tetap ya, atau angka ini ya, bilangan ini dibulatkan ke bawah ya. Jadi di sini 145 bila dibulatkan ke ratusan terdekatnya adalah 100 ya. Jadi 100-nya tetap. Selanjutnya 139 dibulatkan ke ratusan terdekatnya, kita lihat posisi angka yang berada pada puluhan. Di sini puluhannya adalah 3. 3 ini nilainya lebih kecil daripada 5. Artinya ratusannya ini tetap.
Jadi 139 dibulatkan ke ratusan terdekatnya itu sama dengan 100. Baru kita jumlahkan. 100 ditambah 100 itu sama dengan 200. Artinya 145 ditambah 139 itu kira-kira 200. Lanjut ke soal B ya. 149 ditambah 119. Ini diminta pembulatannya ke puluhan terdekat. Ya, kita jumlahkan dengan cara bersusun ke bawah juga ya. Jadi 149 ini kita bulatkan dulu ke puluhan terdekat. Ke puluhan terdekat artinya yang kita lihat di sini angka satuannya. Di sini satuannya adalah 9. 9 ini nilainya lebih kecil daripada 5. 9 ini nilainya lebih besar daripada 5. Artinya puluhannya ini kita bulatkan ke atas ya, atau kita tambah 1. Jadi 4 ditambah 1. Jadi 149 dibulatkan ke puluhan terdekatnya adalah 150. Berikutnya 119. Ya, bila dibulatkan ke puluhan terdekat, kita lihat angka yang ada di satuan. Di sini satuannya 9. 9 ini nilainya lebih besar dari 5. Artinya puluhannya kita bulatkan ke atas atau kita tambah 1 ya. Jadi 119 dibulatkan ke puluhan terdekatnya adalah 120. Baru kita jumlahkan. 150 ditambah 120 itu adalah 270. Jadi 149 ditambah 119 itu bila dibulatkan ke puluhan terdekatnya adalah kira-kira 270. Untuk pembulatan ke ratusan terdekatnya 145 ditambah 139 ini sama kita bulatkan terlebih dahulu ya. 145 ini dibulatkan ke ratusan terdekatnya yang kita lihat adalah angka di puluhan. Puluhannya di sini adalah 4. 4 ini nilainya lebih kecil daripada 5. Artinya ratusan di sini adalah tetap. Jadi 145 dibulatkan ke ratusan terdekatnya adalah 100. Berikutnya 139 dibulatkan ke ratusan terdekat yang kita lihat adalah angka di puluhan. Puluhannya di sini adalah 3. 3 ini nilainya lebih kecil daripada 5. Artinya ratusannya ini tetap atau bilangan ini kita bulatkan ke bawah. Ya, jadi ratusannya ini adalah tetap. Jadi 139 dibulatkan ke ratusan terdekatnya adalah 100. Baru kita jumlahkan. 100 ditambah 100 itu sama dengan 200. Jadi 145 ditambah 139 itu bila dibulatkan ke ratusan terdekatnya kira-kira 200. Lanjut ke soal C. 196 dikali 122 ya. 196 dikali 122 ini dibulatkan ke puluhan terdekat ya. Jadi 196 ini dibulatkan ke puluhan terdekatnya yang kita lihat adalah satuan ya, karena dia ke puluhan terdekat artinya kita lihat satuan. Jadi satuannya di sini adalah 6. 6 nilainya lebih besar daripada 5. Artinya puluhannya ya kita bulatkan ke atas ya. Jadi ini ditambah 1. Jadi 9 ditambah 1 itu 10. 10 berarti di sini menjadi 200. Maaf. Berarti di sini bertambah ya. Karena di 10 kan 10 pindah ke sini artinya menjadi di sini 0, di sini 1. Berarti ditambah 1 jadi 2 ya. Jadi 196 ini dibulatkan ke puluhan terdekatnya adalah 200 ya. Jadi terus 122 dibulatkan ke puluhan terdekat.
satuannya yang kita lihat. Artinya di sini satuannya adalah 2. 2 nilainya lebih kecil daripada 5. Maka puluhannya ini adalah tetap ya. Jadi 122 dibulatkan ke puluhan terdekatnya adalah 120. Baru kita kali. Langsung saja ya, bentuk perkalian kan adik-adik tahu ya. 200 dikali 120 itu 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 2, 0. 2 dikali 0 itu 0, 2 dikali 0 sama dengan 0, 2 kali 2 sama dengan 4. Berikutnya 1 dikali 0 ada 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 2 sama dengan 2. Baru kita jumlahkan 0, 0, 0, 4, 2 ya, 24.000 ya. 200 dikali 120 itu hasilnya adalah 24.000. Jadi 196 dikali 122 itu dibulatkan ke puluhan terdekatnya itu kira-kira 24.000. Berikutnya untuk ke ratusan terdekatnya 196 dikali 122. Jadi sama ya, 196 ini kita bulatkan ke ratusan terdekat terlebih dahulu. Yang kita lihat adalah puluhannya. Di sini puluhannya adalah 9 ya. Jadi 9 nilainya ini lebih besar daripada 5. Artinya ratusannya kita tambah 1 atau kita bulatkan ke atas ya angka ini. Jadi 196 ini bila dibulatkan ke ratusan terdekatnya adalah 200. Berikutnya 122 dibulatkan ke ratusan terdekat, yang kita lihat adalah angka di puluhan. Puluhan di sini adalah 2. 2 ini nilainya lebih kecil daripada 5. Artinya angka di ratusan ini tetap ya. Jadi 122 dibulatkan ke ratusan terdekatnya adalah 100. Baru kita kali ya, 0, 0, 0. Kalau adik-adik bisa langsung saja kan di sini bisa terlihat ya 1 dikali 2. Tapi ini kakak langsung jabarkan ya biar adik ingat cara perkalian. Baru 0, 0, 0, 0, 2. Jadi 20.000. Jadi di sini 196 dikali 122 itu bila dibulatkan ke ratusan terdekat ya, itu kira-kira 20.000. Berikutnya untuk soal D, 348 dibagi 68. Ya, kita cari untuk yang pembulatan ke puluhan terdekat. Ya, di sini kakak menggunakan cara bersusun ke bawah ya atau porgapit ya pembagiannya. Jadi di sini seperti ini, 348 dibagi 68. Ya, yang kita lihat terlebih dahulu angka 348 ini kita bulatkan terlebih dahulu menjadi kepuluhan terdekatnya. Artinya yang kita lihat adalah satuan. Di sini 348 ini satuannya adalah 8. Angka 8 nilainya lebih besar daripada 5. Artinya angka pada puluhan ini kita tambah 1 ya, atau kita bulatkan ke atas. Jadi 348 ini dibulatkan ke puluhan terdekatnya adalah 350. Baru kita bagi 68. 68 ini dibulatkan ke puluhan terdekat, kita lihat di satuan. Satuannya ini adalah 8. Angka 8 ini nilainya lebih besar daripada 5. Artinya puluhannya ini kita tambah 1. Jadi 6 ditambah 1 itu adalah 7. Jadi di sini 68 dibulatkan ke puluhan terdekatnya adalah 70. Baru kita selesaikan. 350 dibagi 70 itu adalah 5. 5 dikali 70 sama dengan 350.
baru kita kurangkan 350 dikurang 350 itu habis ya, atau 0. Jadi 348 dibagi 68 itu bila dibulatkan ke puluhan terdekatnya adalah kira-kira 5. Selanjutnya ke ratusan terdekat ya. Ini tidak bisa kita selesaikan karena hanya bisa dibulatkan ke puluhan terdekat. Kita masuk ke soal nomor 2. Di sini soalnya adalah dalam bentuk soal cerita ya. Sebuah seminar dihadiri oleh 47 orang peserta laki-laki dan 22 orang peserta wanita. Berapakah kira-kira jumlah seluruh peserta seminar tersebut? Ya. Jadi karena yang di sini ditanya adalah jumlah, artinya jumlah peserta laki-laki dengan jumlah peserta perempuan kita jumlahkan ya. Jadi di sini langsung penyelesaiannya, jumlah peserta seminar itu sama dengan 47 ditambah 22 ya. Jadi di sini kita bulatkan terlebih dahulu. 47 ini kita bulatkan ke puluhan terdekatnya, yaitu ya hasilnya adalah 50. Karena di sini yang kita lihat puluhan terdekat itu yang kita lihat adalah satuannya. Ya, di sini satuannya adalah 7. 7 ini nilainya lebih besar daripada 5. Artinya puluhan di sini kita bulatkan ke atas atau kita tambah 1. Makanya 47 dibulatkan ke puluhan terdekatnya itu sama dengan 50. Baru ditambah 22. 22 ini kita bulatkan ke puluhan terdekatnya. Kita lihat angka yang ada di satuan. Di sini satuannya adalah 2 ya. Jadi 2 ini nilainya lebih kecil daripada 5. Makanya di sini puluhannya ini tetap ya, atau nilai ini kita bulatkan ke bawah. Jadi 22 dibulatkan ke puluhan terdekatnya itu sama dengan 20. Baru kita selesaikan, 50 ditambah 20 itu sama dengan 70. Jadi jumlah peserta seminar kira-kira 70 orang. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 3. Masih dalam bentuk soal cerita ya. Ibu membeli 3 kantong kancing. Setiap kantong berisi 18 kancing. Berapa kira-kira jumlah seluruh kancing yang ibu beli? Ya. Jadi di sini kita cari terlebih dahulu jumlah seluruh kancing ibu ya. Di sini jumlah kancing yang ibu beli itu 3 dikali 18, karena ibu beli 3 kantong kancing yang berisi 18 kancing setiap kantongnya. Baru kita bulatkan ke puluhan terdekat. 3 di sini tetap ya, karena dia 3 kantong. Baru dikali 18 ini kita bulatkan ke puluhan terdekat ya. Yang kita lihat adalah angka 8, angka di satuan. Jadi angka 8 ini nilainya lebih besar daripada 5. Jadi puluhannya kita bulatkan ke atas. Artinya puluhan di sini yaitu 1, kita tambah 1 di sama dengan 20 ya. Baru kita selesaikan. 3 dikali 20 ini sama dengan 60. Jadi jumlah kancing yang ibu beli itu kira-kira 60 kancing. Kita beralih ke soal nomor 4. Sini Dimas memiliki uang sebanyak Rp15.250. Dimas akan membeli permen dengan harga Rp475 per bungkus. Berapa kira-kira banyak permen yang dapat dibeli Dimas? Jadi kakak bikin dulu kalimat matematika ya untuk mencari permen yang dapat dibeli oleh Dimas. Sini sama dengan 15.250 dibagi 475, 75 ya.
15.250 ini uang yang dipunya Dimas dibagi dengan 475 ya, itu harga permen per bungkus. Ya, kita bulatkan terlebih dahulu angka 15.250. 15.250 ini bila dibulatkan ke ribuan terdekat yang harus kita lihat yaitu angka di ratusan. Ratusannya di sini adalah 200. Ya, angka 2 ini kan lebih kecil daripada 5. Artinya ribuan di sini adalah tetap. Jadi 15.250 ini kita bulatkan ke bawah. Jadi 15.250 dibulatkan ke ribuan terdekatnya adalah 15.000. Lalu dibagi 475. Ini kita bulatkan ke ratusan terdekat. Yang perlu kita lihat adalah angka di puluhan. Puluhannya di sini adalah 70. 70 ini nilainya kan lebih kecil daripada 5. Maaf, 7 ini angkanya kan bernilai lebih besar daripada 5. Jadi 400 ini kita tambah 1, artinya 475 ini kita bulatkan ke atas ya. Jadi 400 ditambah 1 itu sama dengan 500. Jadi 475 bila dibulatkan ke ratusan terdekatnya itu sama dengan 500. Baru kita selesaikan. 15.000 dibagi 500 itu sama dengan 30. Jadi permen yang dapat dibeli Dimas itu kira-kira 30 permen. Masuk kita ke soal yang terakhir ya pada latihan 5 ini, yaitu soal nomor 5 ya. Soalnya masih dalam bentuk soal cerita. Seorang pedagang menjual habis barang dagangannya dalam 2 hari. Hari pertama ia mendapat keuntungan sebesar Rp128.700. Hari kedua, keuntungan yang didapat sebesar Rp96.300. Berapa kira-kira jumlah keuntungan selama 2 hari jika dibulatkan ke ribuan terdekat? Jadi di sini jumlah keuntungan ini artinya hari pertama ditambah hari kedua, kita jumlah keuntungannya ya. Jadi di sini jumlah keuntungannya itu sama dengan 128.700, yaitu keuntungan hari pertama, ditambah 96.300 keuntungan hari kedua. Ini karena yang diminta adalah pembulatan ke ribuan terdekat, maka kita bulatkan. Bila dibulatkan ke ribuan terdekat ya, untuk angka 128.700 ini yang perlu kita lihat adalah angka di ratusan ya. Jadi di sini ratusannya adalah 700. Angka 7 ini nilainya kan lebih besar daripada 5. Maka untuk ribuannya kita bulatkan ke atas ya, atau kita tambah 1. Jadi 128.700 bila dibulatkan ke ribuan terdekatnya itu sama dengan 129.000 ditambah 96.300. Kita bulatkan dulu ke ribuan terdekat. Nah, kita lihat adalah angka di ratusan. Di sini ratusannya adalah 300. Ya, angka 3 ini nilainya lebih kecil daripada 5. Artinya angka yang pada posisi ribuan ini bernilai tetap. Jadi 96.300 dibulatkan ke ribuan terdekatnya adalah 96.000. Baru kita jumlahkan 129.000 ditambah 96.000 itu sama dengan 225.000. Jadi jumlah keuntungan selama 2 hari itu kira-kira
Rp225.000. Baik adik-adik, semua soal pada latihan 5 ini sudah kita bahas ya. Jadi dari soal nomor 1 sampai dengan soal 5. Maka video ini kakak akhirin dulu sampai di sini. Untuk soal-soal pada latihan berikutnya akan kakak upload pada video-video selanjutnya. Maka adik-adik jangan lupa untuk mensubscribe dan mengaktifkan tanda lonceng agar adik-adik mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan akan video yang telah kakak upload ya selanjutnya. Dan jangan lupa adik-adik kasih jempolnya, kasih like pada video ini dan share juga ke teman-teman adik-adik semua agar teman-temannya bisa terbantu juga dalam menjawab soal-soal yang ada pada latihan pelajaran matematika ini. Baiklah, kakak sudahi dulu video ini sampai di sini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya pada tetap channel Mahfizazi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.